Karis dan Shalom. Grace and peace from God the Father and the Son and the Holy Spirit, our triune God, be with you all wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kita. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ke-7. Maksud saya Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. The reading of the Word of God is taken from Genesis chapter 2 verse 1 to 7. And I am going to just focus on verse 7 about the creation of man. Saya akan memusatkan pada ayat 7 saja dari Kejadian pasal 2 ini. Karena pembacaannya pendek, maka nanti saya akan baca dalam bahasa Inggris khusus ayat yang ke-7 yang menjadi teks khotbah bagi kita pada hari ini. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya akan membaca ayat 7 ini dalam bahasa Inggris. I'm going to read this verse 7 in English from New International Version. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, kita bersama-sama mendalami firman Tuhan khusus tentang penciptaan perempuan.
Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana perempuan menjadi pemberian Allah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagi laki-laki dan bagi semua manusia di bumi ini. Minggu sebelumnya kita belajar tentang perempuan juga yang Tuhan ciptakan sebagai penolong yang sepadan. Perempuan yang memiliki karakter Allah. Perempuan memiliki power yang luar biasa. Dan memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Dan berbagai macam pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada perempuan. Untuk bersama dengan laki-laki melayani Tuhan, mengembang tugas yang Tuhan berikan di bumi ini, dan terus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kehidupan umat di bumi ini. Oleh karena kita masih berfokus pada family topik atau topik tentang keluarga, maka tidak bisa tidak kita selain membahas tentang posisi perempuan, kekuatan perempuan, karakter perempuan, kelebihan-kelebihan dari perempuan yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia di dunia ini, maka haruslah juga kita berbicara tentang laki-laki. Oleh karena itu, minggu ini saya mau membahas topik tentang laki-laki sebagai manusia pertama yang Tuhan ciptakan sebelum perempuan. Last week we were studying together from God's word about the woman as the precious gift from God to man and to all human beings. We heard also about their power. We also heard about woman who has the same position equal with man as the creation of God. There is no superiority or inferiority, but they both are the same. As we are studying about family, we cannot just talk about woman and all her characters and power and gift, but we also should talk about man. And now we are focusing on chapter 2 verse 7, when God created man. So we will learn about God given gift of life to man. God given gift of life to man. That is the theme. Hidup manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kehidupan manusia adalah pemberian dari Tuhan. Dalam khotbah saat ini saya berharap saudara bisa bersama saya belajar tentang banyak hal. Karena dari ayat ini merupakan ayat yang sangat penting tentang apa itu kehidupan. Karena inilah awal dari segala awal kehidupan manusia. Kita akan belajar juga hubungannya dengan teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia itu datang saja dari apes atau kera atau dari binatang atau dari Big Bang, seperti menyangkal kejadian manusia dari Tuhan.
Saya berharap juga dengan khotbah hari ini saudara bisa belajar tentang what is the purpose of life? Apa tujuan hidup? The purpose of life now, the purpose of life after now. Kita akan belajar bersama tentang tujuan hidup kita sekarang dan tujuan hidup kita setelah hidup ini. Saya berharap bahwa nanti dari khotbah ini saudara juga bisa memiliki pegangan hidup yang berpusat pada Tuhan, konsep hidup yang berpusat pada Tuhan, identitas hidup yang berpusat pada Tuhan. Theocentric concept of life. Theocentric identity of life. And theocentric act of life. Hidup yang berpusat pada Tuhan, kelakuan yang berpusat pada Tuhan, identitas yang berpusat pada Tuhan, dan tentu world view, pandangan hidup dunia yang berpusat pada Tuhan. Saya berharap bahwa lewat khotbah pada hari ini tatkala kita menggali ayat 7, saudara dan saya dan anak-anak kita boleh belajar tentang bagaimana hidup ini dihubungkan dengan berbagai macam aspek kehidupan. Baik secara psikologi, secara ekonomi, secara sosial, secara emosional, intelektual, yang dihubungkan dengan berbagai macam ilmu dan teknologi dan budaya. Bahkan saya harap juga kita bisa hubungkan dengan pengajaran-pengajaran yang mengandai-andai jika ada manusia yang lain sebelum Adam dan Hawa, atau ada manusia yang lain di luar manusia di bumi yang sering disebut dengan UFO atau alien, manusia luar angkasa. Jadi topik ini memang berhubungan dengan keluarga, tetapi dampak afek dan hubungannya sangat kompleks dan sangat luas. Dan sangat mempengaruhi hidup kita dengan Tuhan, hidup kita dengan sesama kita, dan pandangan hidup tentang diri kita, dan bagaimana way of life, kehidupan kita masing-masing. I hope that through this teaching you will learn a lot from God about the source of life. Who is the source of life, and what's your concept of life, and what's your identity of life, what's your action of life, what's your worldview of life, how do you deal your life with the knowledge and science and arts and technology, even connect with the people that already mentioned about whether there are some men beside men that live in this earth, which is men that live above on the sky or even on different planets. If you have the right biblical theocentric teaching, then I'm pretty sure you will be enjoy your life, and that's my focus. You will be having a beautiful, joyful, peaceful, wonderful, heavenly way of life as far as you hold what God is teaching you. And that's what I'm like to share with you. Saya mau share dengan saudara, dan saya berharap lewat khotbah ini saudara menjadi kuat, bersukacita, bersemangat, menikmati hidup yang penuh dengan sukacita surgawi dan keindahan surgawi oleh karena pengajaran Alkitabiah yang ada pada saat ini. Mari kita ke teks firman Tuhan. Let us go to the text of the Word of God to see how God created man. Untuk melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya akan menggali poin per poin, konsep per konsep, dari setiap frase dan kata-kata Tuhan ini untuk mencari dan mendalami hikmat surgawi tentang penciptaan manusia, yaitu laki-laki pada saat itu dahulu. Kembali seperti yang sudah saya khotbahkan sebelum, selalu firman Tuhan memulai dengan Tuhan. That is very important. Ini sangat luar biasa. Tapi saya dapat satu yang luar biasa lagi. Apa itu luar biasa dengan Tuhan ini, Tuhan kita? Ayat 7 mulai dengan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Ketika itu dalam bahasa Inggris dia langsung katakan the Lord God formed the man. The Lord God. The Lord God as the subject. Tuhan Allah dengan huruf besar, Allah perjanjian itu sebagai subjeknya, sebagai inisiatornya. Saya akan gali itu sebentar, tetapi saya ingin melihat dalam konteksnya. Tatkala saudara membaca dalam Kejadian pasal 1, saudara bisa lihat di Alkitab. Saya mau buka di satu hal yang luar biasa saya temukan. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tatkala Tuhan lewat Nabi Musa menceritakan tentang sejarah kejadian langit dan bumi. Nama Tuhan itu hanya disebut dengan nama Allah tanpa menyebut nama Tuhan dengan huruf besar. Saudara bisa buka Alkitab dan cek itu. Kan itu penting. Di start, mari kita lihat di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dia dikatakan pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ayat 4, Allah melihat. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah. Tidak ada sebut Tuhan di situ. Baru dalam ayat yang ke-4, tatkala mulai menceritakan tentang manusia punya kehadiran, waktu dihubungkan dengan manusia, nama Allah ditambah dengan namanya Tuhan. Ini luar biasa menurut saya. Kenapa demikian? Kita harus bertanya, kenapa demikian? Why in chapter 1 when God told the story to Moses about the history of the creation of this heaven and earth, his name only say and God never mention about the name of God, which is Yahweh or Lord with all capital letters. Why? Unless when the Lord comes to the story about the creation of man, then the name of God, Lord, came out. Jadi saya melihat sesuatu yang berbeda. Dan pasti bukan tanpa maksud. Tatkala dalam pasal 1 nama Tuhan hanya disebut dengan nama Allah, yang dalam bahasa Ibrani Elohim, yang artinya sang pencipta. Sementara nama Allah Yahweh sebagai Allah perjanjian, yang berjanji kepada umat Israel dengan namanya Aku adalah Aku, Yahweh, itu belum muncul. Ini perlu kita bahas bersama karena kita bukan orang Israel asli atau orang Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani secara baik. Bagi orang Ibrani, orang Yahudi, mereka mengerti.
Dan Tuhan punya maksud. Tatkala dalam pasal 1 namanya hanya Elohim, tidak Yahweh Elohim. Sementara di pasal 2 namanya muncul Yahweh Elohim. Kenapa? Why in chapter 1 only his name Elohim as the name of the creator, as God creator? Why his name as Yahweh, the covenant God, was not come out yet? While in chapter 2 when he was talking about the creation of man, then his name became Yahweh Elohim, which is in English, the Lord with all capital letters. Dalam bahasa Indonesia, nama Yahweh itu diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua. Seperti pernah saya katakan bahwa orang Yahudi, para Masora, para ahli-ahli penulis kitab dan menerjemahkan dan menulis firman Tuhan itu, mereka takut kalau tulis nama Yahweh itu langsung. Sehingga mereka ganti nama Yahweh itu dengan Elion atau Adonai, maksud saya Adonai yang artinya Tuhan. Sehingga mereka selalu baca Tuhan Allah, dan penerjemah Indonesia juga menerjemah juga ikut saja Tuhan Allah. Sementara dalam bahasa aslinya itu Yahweh Elohim, Tuhan perjanjian atau Allah perjanjian, Allah pencipta, itu maksudnya. So the name of the Lord God in Hebrew is Yahweh Elohim, the covenant God, the creator, or the creator is the covenant God. So now we have to dig more. Why? Kenapa? Kenapa tidak langsung saja di pasal 1 begitu? Dalam penafsiran saya, Tuhan hanya menyebut namanya sebagai Allah pencipta di pasal 1 untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dialah pencipta. Itu mau menegaskan kepada bangsa Tuhan posisi dia sebagai pencipta. Dan itulah cara pendekatan Tuhan bagi bangsa Israel. Namanya selalu datang sesuai dengan konteks, kondisi, event at that time, pada waktu itu. Jadi kalau dia berbicara tentang penciptaan, nama Elohim muncul. Sekarang dia berbicara tentang penciptaan, nama Elohim muncul, tetapi karena berhubungan dengan manusia, konteksnya manusia ada relation, ada hubungan, maka Allah perjanjian pun muncul, yaitu Yahweh. Nanti saudara dalam pasal-pasal yang lain saudara bisa temukan kalau mereka mau perang dengan bangsa Filistin atau bangsa yang lain, nama Tuhan yang lain muncul, misalnya Tuhan sebagai pemegang kuasa surga yang kuat, namanya Yahweh Sabaoth, itu artinya Allah yang perkasa. Saudara bayangkan. Kenapa nama seperti itu muncul? Karena mau katakan kamu ke perang, saya Allah perjanjian, tapi saya memegang semua pasukan-pasukan surga. Israel maju dengan berani hanya karena nama Tuhan itu. Itulah cara Tuhan. Hebat ya. Hebat, luar biasa, menghiburkan dan menguatkan. Nah, kalau kita baca Alkitab seperti begini, saudara saya akan dikuatkan. Tatkala kita belajar tentang penciptaan, nama Allah sebagai pencipta Elohim yang muncul. Tatkala kita berbicara tentang manusia dan ada hubungannya manusia dengan Tuhan, khususnya penciptaan manusia ini, nama Allah perjanjian yang adakan relasi, janji-janjinya dia berikan dengan begitu banyak kepada umat Israel. Namanya sebagai Allah perjanjian itu muncul. Kenapa? Supaya bangsa Israel tatkala membaca ayat seperti ini, mereka langsung terhibur. Ini Allah kita ini. Allah bukan saja pencipta, tetapi juga Allah yang setia. The covenant God, the faithful one. I am who I am. I never ever forget you. I love you. I care for you. I want to make connection and relationship with you. Itu asiknya di situ. Itu hiburannya.
Makanya tatkala kita bicara tentang penciptaan manusia, muncullah nama Tuhan sebagai Allah yang mau buat relasi dengan manusia. I think that is the answer. Saya kira itulah jawaban kenapa sekarang dalam konteks pasal 2 mulai dengan ayat 4, 5 terus sampai ayat 7, nama Tuhan mulai muncul sebagai Allah perjanjian. Allah yang mau buat relasi, Allah yang care, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, ada Allah yang mau mendekatkan hubungan akrab, intimate, Allah yang mau adakan communion, Allah yang dekat sekali sebagai Allah Immanuel itu, Allah yang katakan I am who I am with you, I love you, I am beside you, I am on your right side. Wow, saudara, kalau bicara Alkitab seperti begini, saudara harusnya bersuka cita dan kita bilang, wow, puji Tuhan. Hanya gara-gara nama Tuhan Allah, Yahweh Elohim, Allah perjanjian yang setia, Sang Pencipta itu. Dan masuk akal, karena sekarang kan mau bicara tentang Dia sebagai Sang Pencipta yang setia itu. Nah, Tuhan Allah, Allah Yahweh Elohim, Allah yang setia dan Allah pencipta itu membentuk manusia. Sekarang saya masuk dalam kata membentuk manusia. Kata membentuk adalah predikat, the action. Tuhan Allah adalah subjek, the actor, bukan malaikat, bukan Big Bang yang disebut dalam evolusi itu, bukan tiba-tiba datang dan kemudian muncul, evolve, pengembangan dan terjadilah sampai kepada apes dan seperti kera dan kera jadi manusia. Bukan. Ini lawan sekali pengajaran evolusi. Nah, makanya saudara, tatkala kita belajar evolusi dari SD, SMP, SMA di negeri Indonesia ini kita sudah belajar tentang perlawanan tajam terhadap firman Tuhan. The teaching of evolution actually is a sharp, direct, rebellious offer against the word of God, even God himself. Itu adalah pengajaran yang tajam, langsung menolak, menyangkal bahwa Tuhanlah pencipta manusia. Tuhan sebagai Elohim ditolak, disangkal. Tuhan sebagai Yahweh pun ditolak. Makanya penting saya start dengan Yahweh Elohim, supaya kita paham untuk anak-anak kita dan kita bisa melawan pengajaran-pengajaran yang datang membahayakan konsep kehidupan kita. Dan ini dampaknya akan menuju pada the identity of our life, akan berhubungan dengan identitas hidup kita. Ini akan ada hubungannya juga dengan the way of thinking of life. Bagaimana kita berpikir tentang kehidupan kita. Ini akan ada hubungannya dengan our spiritual life. Kehidupan rohani kita pun ada pengaruh. Ini ada hubungan dengan social life, kehidupan sosial kita. Ini ada hubungannya juga dengan psychological life, emotional. Ini ada hubungannya dengan seluruh aspek kehidupan termasuk culture, our culture, and education, and science, and technology. Ini semua akan ada dampaknya kalau kita salah melihat. Dan tentu ada hubungannya dengan kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Kalau kita berpikir manusia bukan dari Tuhan, maka untuk apa kita hidup melayani Tuhan? Untuk apa kita percaya Tuhan? Itu jelas. Tapi kalau kita melihat bahwa manusia ada karena Tuhan, maka kita melihat the love of God. Kita akan melihat kasih Tuhan di situ. Kalau kita melihat bahwa Tuhanlah yang memulai ini semua sebagai the initiator, Tuhanlah yang mengambil inisiatif, maka kita melihat bahwa hidup kita itu adalah the gift of God. Itulah temanya. Maka kita melihat bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan. Makanya saya bilang, life as the gift and give of God to man. It's not coming out by itself.
Kehidupan kita bukanlah tiba-tiba muncul. Makanya saudara, dengan demikian itu akan berguna untuk kehidupan kita setiap hari. Apalagi kita menghadapi corona yang masih membingungkan orang. Coronanya, vaksinnya, sakitnya, tiba-tiba matinya. Kalau kita kembali ke Alkitab seperti begini, kita bisa menghadapi semua itu. Ada jawabannya. Kenapa? Karena hidup itu dari Tuhan. Kemudian nanti mati pun Tuhan ambil hidup itu pun ke Dia. Kalau kita paham ini dengan baik, makanya tadi saya bilang ada penting untuk kita pelajari ayat ini secara baik-baik menurut maunya Tuhan. Tuhan Allah membentuk, bahasa Inggrisnya form. Nah, kata formed dalam bahasa Inggris itu datangnya itu dalam bahasa asli itu yaitu yatsar, bahasa kata dasarnya yatsar. Ini juga saya sudah bahas waktu kita berbicara tentang penciptaan perempuan. Tuhan Allah membentuk manusia, yatsar. Kata yatsar ini dipakai tatkala Tuhan menciptakan manusia dari sesuatu yang sudah ada. Beda dengan kata menciptakan dari sesuatu yang belum ada. Bahasa aslinya bara. Kita di Indonesia tidak ada itu. Bahasa Inggris pun tidak punya itu. Hanya orang Ibrani mereka punya itu. Untuk membedakan karya ciptaan dari barang yang belum ada dan karya ciptaan dari barang yang sudah ada. Bara yaitu barang yang belum ada. Makanya dalam pasal 1 ayat 1 tatkala Tuhan katakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu kata bara dipakai karena waktu itu belum ada apa-apa. Sekarang tatkala barang sudah ada, yaitu Adam ini diciptakan dari tanah, dia tidak bilang bara tapi dia bilang yatsar. Kenapa? Karena manusia diambil, diciptakan dengan menggunakan ground atau debu tanah dalam bahasa Indonesia. Maka Tuhan membentuk, ini terjemahan bahasa Indonesianya membentuk. Dalam bahasa Inggris sebenarnya form, atau kalau kita mau dapat gambaran yang baik itu bagaikan seorang potter, tukang periuk, membentuk periuk. Tanah liat, diatur, dibuat, dan dia bentuk periuk. Itu kata ini hubungannya seperti begitu. Jadi dari sini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Allah dulu baru manusia. Tuhan Allah membentuk manusia. Manusia objek, membentuk predikat, Tuhan Allah subjek. Tidak boleh kita balik itu. Kalau kita bilang manusia membentuk manusia, atau dunia membentuk manusia, atau Big Bang membentuk manusia, berarti tidak cocok dengan apa yang Tuhan katakan di sini. God, Lord God, formed, fashioned man. Dengan predikat Tuhan yang membentuk manusia, menolong kita memahami bahwa memang Tuhan sang pembentuk itu. Nah, kenapa kata bentuk ini saya mau gali? Why I like to dig the word form? Because by seeing this word formed, then you see that God is was the designer of human being. So man present, or the exist of man in this earth because of God with his design. So form connect with design. Makanya saya mau kali ini kata membentuk itu ada hubungannya dengan desain. Kata form ada hubungannya dengan arts, ada hubungannya dengan
seni. Makanya saudara, kata ini saya mau gali supaya saudara bisa melihat bagaimana hebatnya saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan sebagai the best designer. God as the best of the best design, who designed man in such a way that man become like now. Manusia menjadi sebagai manusia karena ada seorang desainer yang luar biasa, yaitu Allah itu. Dan kita perlu bersyukur bahwa kita didesain oleh Allah. Bukan kita muncul sendiri oleh tiba-tiba tidak tahu siapa yang desain kita. Nah, kalau kita bahas tentang desain, seni, maka kita harus memperhatikan keberadaan kita ini. Kan Adam sudah tidak ada lagi. Kita adalah turunan Adam. Setiap kita yang adalah turunan Adam, tentu Hawa, tidak bisa menyangkal bahwa sumber kehidupan kita adalah dari sang desainer. Kita keluar dari mama kita datang karena ada seorang mama yang pertama atau ibu yang pertama yang namanya Hawa, dan Hawa itu datangnya dari Adam. Adam itu datangnya dari desainer, yaitu Tuhan. Saya masih mau fokus di kata desainer. Tuhan itu tidak sembarang menciptakan manusia. Tuhan itu punya hikmat. Tuhan itu punya knowledge, wisdom, understanding. Ini luar biasa wisdom dan understandingnya. Bisa kita baca dalam firman Tuhan, dalam Mazmur itu dibicarakan betapa luar biasanya hikmat Tuhan. Tidak ada orang satupun yang bisa menasihati Tuhan seperti kata Roma pasal 11. Mulai dari ayat yang ke 12, 11, 10 bicara tentang hikmat Tuhan. Tidak ada yang bisa nasihat Tuhan. Betapa dalamnya hikmat Tuhan. Nah, kalau saudara melihat bahwa Tuhan ini berhikmat dan betapa dalam hikmatnya, maka tidak sembarangan dia mendesain, menciptakan Adam dan Hawa dan saudara dan saya. Maka saya yakin bahwa Adam adalah seorang laki-laki yang sangat ganteng. Ini poin pertama dulu tentang desain ganteng, karena banyak orang menjadi masalah gara-gara ganteng. Tidak. Banyak orang selalu banding-banding dan akibatnya menjadi confidence dan lost confidence because of talking about wrong standard of appearance. And then you lost the confidence because you think you are not handsome anymore. Ini adalah kebodohan dari kita manusia yang tidak melihat manusia atau diri kita sendiri dengan kacamata Alkitab. Dan sekaligus kita menyangkal sang desainer, yaitu Allah. Oh, bukan saja laki-laki, perempuan juga sama, karena perempuan juga didesain oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi masalah. Banyak wanita juga yang adalah manusia, yaitu perempuan, juga menggunakan standar pemikiran yang salah, sehingga tidak sedikit orang yang jatuh di dalam wrong concept of life of themselves, and so they try to kill themselves and destroy themselves because the wrong understanding of the concept of life connect to the God as the designer who has deep wisdom. Makanya tadi saya bilang penting kalau kita mengerti ayat ini dengan baik. Efek dampaknya dalam sekali. Wanita berpikir dia tidak cantik. Kenapa? Karena dia melihat kecantikannya itu dengan standar dunia. Worldview-nya tentang kecantikan itu menggunakan standar dunia. Standar film-film, standar artis-artis, standar budaya. Dengan bentuknya yang kecil, yang besar, apa semua, dengan kulitnya putih. Ini standar-standar dunia yang menghancurkan manusia itu sendiri.
Tapi kalau dia kembali ke Alkitab, bahwa dia diciptakan oleh sang desainer yang super luar biasa, maka dia katakan, saya cantik juga seperti kamu cantik. Saya gemuk, cantik juga seperti kamu yang kurus, cantik. Saya slim, badan saya tidak gemuk-gemuk juga, ya cantik juga. Saya badan besar sebagai laki-laki, ya sama dengan kamu badan besar sebagai laki-laki. Saya yang muka saya ini bulat, sama dengan kamu yang mukanya panjang. Saya ini yang kulitnya sawo matang, sama ganteng dan sama cantik dengan kamu yang kulit putih. Tidak perlu mandi susu. Tidak perlu buang uang untuk terbang jauh-jauh, ada yang dari barat sana ke Bali hanya mau jemur panas supaya hitam atau supaya sawo matang kayak orang Indonesia. Ini kan kebodohan. Ini karena tidak back to the Bible. Ini karena tidak merasa puas dengan sang desainer. Because people are not satisfied with the creation of God. The way God make us different with deep, amazing, wonderful made. Then we confuse and we think we are not handsome, we are not beauty, we are not looking good, etc., etc. And even some people spend that money so much to the tropical countries just to find the sun in order to make tent. Or some people like in Indonesia, they spend their time and money buy kind of, they call to shower milk in order to make themselves white like the Western people. This is, sorry to say, stupidity. Why? Because go back to the Bible. Ini karena tidak kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali ke Alkitab, hanya kata form. Tuhan yang memform, Tuhan yang membentuk, bagaikan sang tukang periuk membentuk kita dengan masing-masing gayanya, penampilannya. Makanya saudara, orang-orang barat yang kulitnya putih mau seperti orang Indonesia atau Asia yang kulitnya sawo matang. Berarti sawo matang itu cantik dan manis dan indah. Orang-orang Indonesia maunya putih seperti orang barat. Berarti standarnya itu unstable, tidak jelas. Tapi kalau kembali ke Alkitab, harusnya orang Indonesia bangga saya kulit matang yang dicemburui oleh orang barat. Dan harusnya orang barat yang putih-putih harusnya bangga bahwa saya ini putih yang dicemburui oleh orang-orang Asia. Kesimpulannya, baik putih maupun sawo matang, maupun hitam, maupun kuning, semuanya itu ganteng dan cantik dan luar biasa. Wow, what beautiful life it is if you can see like that. Betapa indahnya hidup ini kalau kita melihat cara berpikir seperti begitu. Maka tidak ada lagi orang yang mati gara-gara tidak mau makan karena dia pikir dia tidak cantik. Maka tidak ada orang lagi yang sakit jiwa karena berpikir bahwa dia tidak ganteng dan dia tidak cantik. Maka banyak orang yang sebenarnya uangnya bisa dipakai untuk hal yang lain. Tidak perlu buang-buang uangnya hanya untuk mencari posisi looking good itu yang dia sendiri merasa dissatisfied. Tidak merasa puas dengan hasil karya Tuhan yang luar biasa. Oh, bukan saja kulit putih, hitam, dan lain sebagainya. Ada orang juga yang merasa kalau dia tinggi itu dia lebih baik. Ada juga berpikir bahwa dia mau pendek saja. Tapi saudara, tidak ada masalahnya. Tuhan sudah ciptakan ada yang tinggi, ada yang pendek, dan punya maksud masing-masing. Ada yang rambutnya lurus, ada yang lain rambutnya keriting. Itu dia punya beauty sendiri. Oh, kata itu saya mau gali juga. Kenapa? Karena banyak orang yang rambutnya lurus pergi ke salon untuk membuat rambutnya mutar-mutar. Buang-buang. Banyak orang yang rambutnya mutar-mutar bagus-bagus. Pergi ke salon untuk apa? Kasih lurus lagi. Katanya pakai setrika. Oh, bukan itu saja. Orang yang rambutnya hitam bagus-bagus, dia pergi
pergi lagi ke salon untuk bikin kayak orang bule punya piran. Orang bule juga tahu-tahunya mau cari rambut yang hitam. Ini yang namanya kebodohan. Ini yang namanya kebodohan. Bahasa kita bilang bebal. Saya pakai kata itu supaya saudara bertobat kalau ada di situ. Tidak usah. Tidak usah khawatir menuju pada ketidakpuasan dengan hasil ciptaan Tuhan bagi kita ini. Masing-masing Tuhan sudah buat dengan kehebatan, keluarbiasaan, kecantikan, kegantengan, keindahannya sendiri yang menurut hikmat sang desainer, hikmat sang pencipta itu. Saya berharap saudara dengan kalimat ini, yang apa saya sampaikan ini, mengangkat dan menghibur setiap anak muda yang khawatir tentang kegantengan dan kecantikannya. Saya berharap ini akan menolong dan menghibur siapa saja yang mengkhawatirkan tentang badannya yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Yang mengkhawatirkan tentang badannya yang terlalu pendek atau terlalu tinggi. Yang mengkhawatirkan tentang kulitnya yang putih atau hitam atau coklat dan lain sebagainya. Yang mengkhawatirkan tentang rambutnya, yang mengkhawatirkan tentang giginya, yang mengkhawatirkan tentang hidungnya yang agak ke dalam dan yang agak mancung atau tidak tinggi. Yang mengkhawatirkan tentang matanya yang agak kecil dan lain matanya agak besar. Ini semua terjadi, saudara. Kekhawatiran-kekhawatiran inilah membuat orang tidak bisa tidur, membuat orang stres, membuat orang depresi. All these worries about their appearance and looking make them cannot sleep and they are stressed and distressed and even try to kill themselves, which is so unbiblical and so sad. But if you go back to the Bible, your God, our God, has special purpose in making us, each of us, different with its beauty and its wonderful, and what God says, fearfully and wonderfully. Dan ayat itu saya mau ke sana. Makanya saudara, dalam ayat Mazmur 139, itu ayat yang mau menghibur setiap anak Tuhan. Supaya tidak perlu khawatir dengan penampilan. Karena Tuhan memang bentuk kita itu, setiap dari kita, laki-laki maupun perempuan, dengan kedahsyatan dan keajaibannya masing-masing. Mari kita lihat ayat itu dan saudara hafal dan saudara catat itu baik-baik, karena that is a beautiful, comforted word of God yang membuat kita harusnya sangat-sangat bersukacita dan haruslah rasa terhibur dengan ayat yang berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita dengan luar biasa, ajaib dan dahsyat. Dan ini ayat ini saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda dan juga para mahasiswa dan siswa. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahasa Inggrisnya fearful in English. I thank God because I was made fearfully and wonderfully. Bahasa Indonesia dia bilang dahsyat dan ajaib. Saudara, dahsyat dan ajaib. Dahsyat. Kalau setiap anak laki-laki katakan saya dahsyat, harusnya kotor-kotor di otaknya yang katakan bahwa dia itu tidak ganteng atau tidak apa segala macam, dia akan melompat-lompat karena dia dahsyat. Anak perempuan juga berpikir, aduh saya penampilan kayak begini, dia ketika dia baca firman Tuhan dia dahsyat, dia akan berlompat-lompat. Dan apa yang terjadi? Dia akan menjadi sangat confident, sangat percaya diri untuk menjalankan kehidupannya, karena dia tahu bahwa dia itu luar biasa. Karena dia tahu itu luar biasa. Karena dia itu dahsyat. Nah, ini saudara, bukan saja kepada anak laki-laki, bukan saja kepada anak perempuan, tetapi kepada anak laki-laki, anak perempuan, anak muda, anak yang lebih tua, anak kecil, orang tua sekali, baik yang sangat-sangat kuat maupun tubuhnya mungkin lemah, termasuk yang spesial juga. Itu juga
wonderful, yang spesial. Atau disabilities person, orang yang spesial itu, yang barangkali tidak sesempurna dengan yang lain, itu pun ada desain Tuhan sendiri. Dan banyak orang seperti begitu, itu luar biasa. Meskipun dia disability secara manusia. Makanya saudara, untuk melihat hidup kita, harusnya kita gunakan kacamatanya Tuhan. We must see our life with the glasses of God instead of glasses of the movie stars, of the worldly thinking, of the worldly books and concept of life. Kalau pakai salah kacamata, maka kita melihat diri salah. Apalagi kalau kacamatanya kacamata dunia. Kacamata dunia selalu berubah, dia tidak stabil. Kacamata Tuhan stabil, tetap begitu. Karena memang dia desainer yang unggul. Kacamata dunia begini. Zaman sekarang ini, kalau yang dikatakan cantik itu badannya harus slim, maka perempuan-perempuan semua coba untuk slim. Tiba-tiba lagi katanya harus gemuk, semua coba untuk gemuk. Laki-laki juga sama. Sampai pernah dulu saya masih muda itu saya pernah dengar dan melihat. Ada yang harus buang uang beli obat supaya dia badannya gemuk. Dan pipinya itu gemuk. Ini gemuk. Semua itu karena pikir itu yang paling bagus. Perempuan-perempuan karena ada cerita bahwa yang cantik itu slim. Mereka coba tidak makan. Dan terjadilah problem. Masalah. Nah, apakah orang-orang seperti begini melihat dirinya dahsyat? Ya pasti dia bilang tidak dahsyat. Kenapa? Kacamata salah dipakai. Kacamata dunia, world view-nya itu salah. They wear the wrong glasses of world view. Concept of life, not biblical concept of life. Bukan kacamata Alkitabiah yang sekarang kita belajar, tapi kacamata movie, budaya, film, gerakan dunia, perkembangan dunia yang selalu naik turun. Itulah yang membuat kehilangan kepercayaan diri. You lost your own confidence and then you lost your own identity. Kehilangan konsep percaya diri dan kehilangan juga identitas jati diri akibat semua ini. Kejadianku dahsyat. Kejadianku ajaib. Wonderful and fearful I am. Because of God is the one who created me. Is amazing, wonderful God. Karena Tuhan itu memang ajaib. Karena Tuhan memang itu dahsyat. Dia menciptakan saudara dan saya ini ajaib dan dahsyat. Makanya saudara, tatkala saudara yang ada di rumah yang sekarang dengar khotbah ini, harusnya saudara katakan kepada diri saudara, saya ajaib, saya dahsyat. Kalau saudara menggunakan konsep dunia, saudara akan bilang, saya tidak ajaib, saya tidak dahsyat. Dan tatkala saudara di situ, saudara ada dalam keadaan sangat-sangat berbahaya secara jiwa dan secara logika, dan kehidupan saudara akan terombang-ambing dan dalam keadaan bahaya. Saya berharap dengan firman Tuhan ini saudara bisa dapat kekuatan. Dan saudara katakan apa yang dimaksud dengan dahsyat, apa yang dimaksud dengan ajaib. Saudara dahsyat dan ajaib secara looking, secara penampilan. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam berpikir. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam menggunakan emosi. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam melakukan bisnis. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam seni berkomunikasi. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam mengadakan social relationship. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam membuat hubungan dengan Tuhan dan Tuhan dengan saudara. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam mengatasi segala macam isu-isu yang datang untuk bagaimana saudara memegang konsep-konsep surgawi dan alkitabiah. Saudara dahsyat dan ajaib di dalam
memperoleh karunia-karunia Tuhan. Saudara, dahsyat dan ajaib di dalam belajar juga. Saudara, dahsyat dan ajaib di dalam setiap kemampuan-kemampuan yang Tuhan kasih, dengan spesifikasi-spesifikasi yang perlu saudara gali dan saudara kembangkan dan saudara tajamkan dan saudara wujudkan dan saudara nyatakan bahwa saudara dahsyat dan ajaib. Kalau saudara tidak melihat bahwa saudara dahsyat dan ajaib yang dibentuk oleh sang desainer, maka keajaiban saudara tidak keluar. Kedahsyatan saudara tidak keluar. Kenapa? Karena saudara telah mengsuppress, menekan diri saudara bahwa seakan-akan saudara tidak dahsyat dan ajaib. Dengan demikian saudara menyangkal desainer. Saudara menganggap remeh Tuhan kita sebagai creator dan yang begitu setia dengan kita itu, yang maha baik, yang maha pengasih di dalam mendesain dan menciptakan kita. Terus kita katakan bahwa kita tidak dahsyat dan ajaib. Makanya saudara, tatkala kita belajar teks ini, setiap dari kita, kecil maupun besar, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, siapa saja dengan latar belakangnya masing-masing, let us check out ourselves, evaluate ourselves, ponder ourselves, and find out the wonderful and the fearful and the amazing of each of us. And so thank God and praise God and glorify God because He has made you wonderfully and fearfully. Saya berharap bahwa dengan khotbah ini, dengan poin form ini, saudara mendengar dan saudara langsung bangkit berdiri dan memuji-muji Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih bahwa saya diciptakan sebagai dahsyat dan ajaib. Banyak orang di luar sana mau seperti saya. Ternyata saya juga luar biasa. Kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa melihat keajaiban-keajaiban saya yang saya selama ini tidak melihat itu. Saudara harus mengecek keajaiban saudara apa. Dan tidak perlu lagi cemburu dengan orang lain punya keajaiban. Tidak perlu cemburu dengan orang lain punya kedahsyatan. Karena keajaiban kita bisa saja berbeda dengan keajaiban orang. Dan keajaiban kita bisa saja lebih dari mereka itu karena memang itu spesifikasi kita di situ, tergantung sang desainer. Kalau saudara mendengar ini, saudara tidur nyenyak. Kenapa? Karena saudara tidur sebagai orang yang betul dahsyat. Kenapa orang tidak bisa tidur nyenyak? Karena selalu berpikir bahwa mungkin dia tidak dahsyat. Kenapa orang tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa makan, bahkan menyusahkan diri? Karena berpikir dia tidak ajaib. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita dahsyat dan ajaib, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan tidur nyenyak. Kita akan bekerja lagi dengan luar biasa. Kita akan melayani Tuhan. Dan kita akan berkomunikasi dengan Tuhan lebih rapat dan akrab dan intim. Karena kita sadar bahwa Dia begitu baik dalam menciptakan saya sebagai orang yang dahsyat dan ajaib. Makanya dalam katekismus Heidelberg katakan bahwa aku berterima kasih dan sangat senang karena ada hiburan, saya punya Allah pencipta yang desain saya dengan luar biasa. Dan menyiapkan Tuhan Yesus untuk keselamatan saya. Itu desain yang lain lagi. Menyiapkan Roh Kudus yang tinggal dalam saya. Itu lagi yang luar biasa. Saya belum bahas itu sebentar. Tetapi dalam topik ini saya mau hubungkan itu supaya saudara berpikir bagaimana Tuhan ini sebagai sang creator yang mau meng-create kita, menciptakan kita sebagai luar biasa, wonderfully dan fearfully, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Itu yang saya mau gali berhubungan dengan kata form. Membuat, membentuk. Kalau saya mau gali kata bentuk, saudara, saya melihat bentuk. Kalau bentuk, saudara, kalau saya hubungkan dengan bahasa asli, dia bilang potter itu seperti tukang periuk.
Tukang periuk itu saudara, dia tidak sembarangan membuat periuk itu. Dia harus ambil itu tanah dulu, kemudian dia campur sini sana, kemudian dia mulai dengan dia punya cara, ilmunya itu diterapkan, dia punya imajinasi dimasukkan, kemudian tangannya mulai bergerak dengan segala macam artful actionnya itu. Itu kalau kita bicara secara antropomorfik atau secara manusia. Kalau Tuhan mau buat dengan begitu, tentu dia begitu mengambil waktu di dalam hikmatnya, actionnya untuk membentuk manusia. Sekali lagi, waktu saya bahas tentang perempuan, saya katakan ada sekitar 5 step. Berarti Tuhan mengambil waktu untuk membentuk seorang perempuan itu sebagai pemberian Tuhan yang luar biasa. Tetapi laki-laki juga tidak kalah penting, saudara. Karena Tuhan menciptakan laki-laki, Adam, termasuk kita manusia ini, dikatakan bahwa dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Itu ada beberapa langkah, nanti kita bahas lebih dalam, tapi langkahnya dia datang, dia memulai ambil debu tanah, kemudian dia membentuk, baru dia menghembuskan nafas. Ada langkah-langkah itu, berarti ada step by step. Berarti dalam membentuk manusia itu takes his time, takes his thinking, takes his wisdom, takes his energy. Ada hikmat dan pikiran dan action dan waktu dan tenaga dari Tuhan dalam membentuk manusia. Jadi saudara jangan berpikir ya begitu saja. Ini perlu untuk kita apresiasi the love and care and attention of God in creating man. Kita harus apresiasi dan berterima kasih kepada Tuhan yang mengambil waktu untuk membentuk manusia itu. It's not just like that. Kalau Tuhan mau bentuk manusia seperti dunia dalam pembentukan atau bukan pembentukan tapi penciptaan langit dan bumi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia bilang maka Allah berfirman. Sampai pada manusia, laki-laki maupun perempuan, dia tidak bilang maka Allah berfirman. Tetapi maka Allah membentuk. Maka Allah memform. Ini yang sangat dalam, saudara. Maka saudara dan saya, tatkala tercipta itu ada tenaga dan waktu dan pikiran dan hikmat desain dari Tuhan. Demi kehadirannya seorang manusia. Makanya tadi saya bilang, saudara jangan merasa saudara ini tidak ajaib, tidak dahsyat, tidak ganteng, tidak cantik, tidak manis, tidak bagus, tidak pintar, dan semua yang tidak itu harus dihapus. Karena tatkala Tuhan membentuk setiap dari kita, tentu ada tujuannya. There is some goals in creating each of us, and underline all the goals actually for showing our wonderful and our fearful. Tuhan tatkala menciptakan setiap dari kita itu mempunyai spesifikasi sendiri dan punya tujuan yang luar biasa dengan kedahsyatan dan keajaiban tersendiri. Makanya tadi saya katakan harusnya kita kembali dan mengecek keajaiban saya apa? Kedahsyatan saya apa? Keluar biasaan saya apa? Kehebatan saya ini apa? Sehingga Tuhan mengambil waktu untuk menciptakan saya. Dan setelah begitu saudara, mari kita menajamkan keluar biasaan kita itu. Intelektual kita, emosional kita, fisikal kita, spiritual kita, sosial kita, feeling kita, action kita, karakter kita, semua yang kompleks itu harus kita lihat dan kita tajamkan dan developkan. We must develop all this gift, amazing, awesome gift of God for our life and see the purpose, and so we can serve Him and serve our neighbors and of course ourselves.
Dengan demikian saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan luar biasa. Dengan menggunakan semua keajaiban-keajaiban. Dengan menggunakan semua kedahsyatan kita. Untuk melayani Tuhan sesama dan diri kita. Jika saudara masuk lagi dengan ayat ke-26-27 dari pasal 1. Tatkala Tuhan membentuk, ini bukan saja membentuk form, kita punya body, kita punya diri, tapi juga ada hubungan dengan karakter-karakter surgawi. Nah, itu saya mau gali di situ. Ada karakter-karakter surgawi yang Tuhan berikan kepada Adam waktu itu dan Hawa. Karakter surgawi itu apa? Mereka diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Binatang tidak begitu, saudara. The animals were not created in the image of God, but man, woman, and man were created in the image of God. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan Katekismus Heidelberg menolong kita dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah itu adalah di dalam kebenaran dan di dalam kesucian, agar supaya bisa mencintai Tuhan dan agar supaya bisa memuliakan Dia dan memuji-muji Dia. Itu karakter surgawi. Dan itu didapati oleh setiap manusia. Adam dan Hawa. Hanya karakter-karakter surgawi ini menjadi rusak oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Maka mereka butuh, semua turunan dari Adam dan Hawa butuh juru selamat. Butuh Tuhan Yesus yang datang menunjukkan sebagai manusia yang surgawi. Yang memiliki konsep surgawi. Memiliki konsep hidup surgawi. Memiliki konsep action surgawi. Memiliki kehidupan surgawi. Memiliki karunia dan karakter nature surgawi. Kita butuh Tuhan Yesus supaya hidup kita menjadi Christ-like. Agar kita punya hidup menjadi seperti Kristus. Dengan kehidupan seperti Christ-like, maka kita bisa melihat diri kita sebagai kehidupan Christ-like, kehidupan sama seperti Kristus, kehidupan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Supaya bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus, maka kita butuh firman, kita butuh percaya Dia, kita butuh Roh Kudus. Dan terima kasih sudah ada Roh Kudus yang diam dalam kita, yang bisa mendirect kita, yang bisa menolong kita dengan firman Tuhan, agar supaya kita bisa hidup Christ-like, theocentric life. Kehidupan yang berpusat pada Kristus, yang berpusat pada Allah, yang berpusat kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang telah diciptakan sebagai manusia yang wonderfully, fearfully. Yang diciptakan sebagai dahsyat. Saudara dan saya akan menjadi ajaib dan dahsyat karena ada Tuhan yang tinggal dalam kita. Karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus, karena ada Bapa yang mencintai kita dalam mendesain kita, form kita. He is the one who formed us, made us wonderful, fearful, that we can show. Kita akan menunjukkan kepada orang lain dan melayani Tuhan sebagai yang telah diciptakan wonderfully, fearfully, yang diciptakan sebagai dahsyat dan ajaib. Saudara keluar dan tunjuk kepada orang lain bahwa saudara telah ditebus dalam Tuhan Yesus sebagai manusia yang luar biasa dan ajaib.